Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Jasti Wulandari, NIM 85657981, kelas 3B. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model triple 3. Baik, untuk sebelum kita memasuki ruangan kelas, untuk kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 hari ini berkumpul dulu. Ada yang Ibu ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Untuk kelas 2 ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua. Kelas 3 dan kelas 4? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk hari ini, Ibu akan menggantikan guru kalian yang nggak bisa hadir hari ini untuk kelas 2 dan kelas 3. Sebenarnya Ibu kan ngajar kelas 4. Nah, jadi hari ini subtemanya aturan keselamatan di rumah. Untuk kelas 3, itu perubahan rupa bumi, dan untuk kelas 4 lingkungan tempat tinggalku. Nah, jadi untuk kelas 2, Ibu mau nanya nih, kalau ada kelas 2, siswa kelas 2 ini, kalau kamu yang telat bangun di rumah, kena marah nggak? Iya, nah itu salah satu bentuk aturan yang ada di rumah. Jadi kita harus bangun pagi. Nah, untuk kelas 3, Ibu mau nanya, semuanya udah hafal perkalian? Alhamdulillah baik ya. Untuk kita hari ini kita belajar tentang perkalian matematika. Ibu harap semuanya sudah hafal perkalian. Nah, untuk kelas 4, lingkungan tempat tinggalku. Nah, untuk lingkungan tempat tinggalku di sekitar kamu, di sekitar tempat tinggal kalian, apa yang kalian amati? Baik. Nah, ada cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita rakyat. Nah, nanti Ibu akan jelaskan semuanya. Paham ya? Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 2, siswa mampu menyebutkan aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan rumah dengan tanggung jawab. Nah, terus untuk yang kelas 3, siswa dapat menemukan sifat perkalian sebagai jumlah berulang dengan benar dan sikap dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian yang berulang. Perjumlahan yang berulang, ya. Kemudian untuk kelas 4 dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dan menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita siap-siap untuk masuk ke kelas. Ibu minta ke kelas 2. Silahkan amati teks percakapan Udin dan Siti. Nah, sebelum masuk, kalian harus mengamati dan membaca dalam hati ya. Ya, terus untuk kelas 4, kalian Ibu minta membaca cerita asal mula Telaga Warna. Nah, baca dalam hati, pahami. Nah, nanti akan Ibu mau masuk di kelas 3 terlebih dahulu. Ya, silakan masuk ke kelas. Perhatikan anak-anak Ibu yang di kelas 3 ini, kita belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, perkalian itu kalian sudah hafal semua ya, perkalian 1 sampai perkalian 10. Alhamdulillah seperti itu. Kita coba lihat contohnya ada di buku. Itu ada misalnya 4 dikali 2, itu artinya 4 buah 2 itu dijumlahkan, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 4 kali. Paham ya? Nah, berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2. Ya, 8. Artinya 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian kalau seandainya seperti ini, 3 ditambah 3 ditambah 3, 3 kali ditambah 3-nya, itu artinya, coba Andi, ya 3 kali 3, ya benar. Semuanya Ibu harap sudah mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya.
Terima kasih. Jadi kalau 3 dikali 3 itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3. Begitu juga seterusnya. Perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6 sampai seterusnya. Misalnya 4 dikali 3 itu artinya 4 kali dijumlahkan 3-nya. Terus misalnya 5 dikali 2 berarti 2-nya 5 kali dijumlahkan. Nah, kemudian seandainya 7 ditambah 7 ditambah 7 sampai 4 kali, itu artinya 4 dikali 7. Nah, paham ya maksud Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Sekarang Ibu mau ngasih tugas, kalian kerjakan soalnya, itu ada di buku. Silakan selesaikan dalam buku latihan. Ibu mau kembali ke kelas 2, jangan ribut ya belajar. Baik, untuk tadi sudah Ibu Ibu suruh membaca tadi percakapan Udin dan Siti, sudah dipahami ya. Jadi itu menggambarkan aturan yang ada di rumah. Contohnya seperti ini, kita mencuci piring. Nah, itu kan piringnya terbuat dari kaca, gelas terbuat dari kaca, kita harus hati-hati, itu aturannya. Menyimpannya harus hati-hati, mencucinya harus hati-hati, seperti itu. Nah, jadi contohnya aturan yang ada di rumah itu seperti itu ya anak-anak Ibu. Ya, pahami ya. Misalnya begini, bangun tidur kita harus merapikan tempat tidur. Kemudian mengerjakan tugas di rumah dengan tanggung jawab. Contohnya begini, Siti dan Andi itu kakak beradik. Nah, misalnya Andi tugasnya menyapu dan Siti tugasnya mencuci piring. Nah, jadi harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ya. Nah, jadi apa itu aturan? Aturan itu adalah suatu yang dibuat, suatu patokan yang dibuat yang harus ditaati, harus dipatuhi. Nah, gitu juga dengan tata tertib kita yang ada di sekolah. Nah, gitu ya. Tata tertib kita di sekolah, misalnya hari Senin kita upacara bendera dengan pakaian yang rapi, seragam yang rapi, pakai sepatu hitam, pakai ikat pinggang dan pakai topi. Nah, itu tata tertib. Misalnya kita bel masuk sudah berbunyi, artinya kita sebagai siswa harus masuk ke kelas, tidak boleh terlambat. Nah, paham ya maksud Ibu? Ya, jadi kira-kira seperti itu aturan-aturan yang ada di sekolah dan juga di rumah. Paham? Nah, jadi untuk saat ini kita membuat kelompoknya satu meja, satu kelompok ya, duduk berdampingan. Nah, Ibu mau kalian memindahkan air ke botol yang sudah Ibu bagikan tadi, ke botol dengan hati-hati. Nah, bagaimana kalian membuat botol itu agar tidak pecah dan airnya juga tidak tumpah. Nah, jadi silahkan jangan ribut, kerjakan baik-baik, jangan ribut. Ibu akan ada di kelas sebelah, Ibu mau ke kelas 4. Ya, silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, baik, Ibu mau ke kelas 4, silahkan dikerjakan sekarang. Yang ada di kelas 4, Ibu mau nanya, tadi sudah dibaca, sudah dipahami teks bacaan tadi, itu bacaan fiksi. Ya, jadi Ibu mau menjelaskan sedikit. Ada beberapa unsur yang ada di dalam cerita. Salah satunya adalah tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Misalnya ada Pak Janur, seperti itu. Ada Ibu Siti. Nah, itu adalah tokoh. Namun tokoh itu ada dua jenisnya. Ada tokoh antagonis dan ada tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis itu biasanya bersifat yang bertentangan atau biasa kita sebut dengan orang jahat, seperti itu. Nah, jadi itu tokoh antagonis. Sedangkan tokoh protagonis itu adalah tokoh yang bersifat baik. Nah, jadi Ibu sudah menjelaskan, paham? Ada yang mau ditanyakan tentang tokoh antagonis dan protagonis? Paham. Nah, kalau untuk cerita fiksi
fiksi itu sendiri, cerita fiksi itu adalah cerita karangan yang bersifat imajinasi, bukan cerita nyata ya. Itu imajinasi seseorang pengarang yang diceritakan dalam bentuk sebuah cerita. Nah, jadi kalau sudah paham, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sudah paham. Sekarang Ibu sudah menjelaskan tentang tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Silakan dibuat di dalam buku latihannya. Di dalam cerita tadi siapa tokoh-tokohnya, bagaimana sifatnya, apakah dia bersifat antagonis atau bersifat protagonis. Nah, bisa? Baik, nanti kalau sudah tolong diam. Kalau sudah selesai, Ibu mau Ibu kembali lagi ke sini. Ibu mau kontrol ke kelas 3 kembali. Ibu sekarang, nah ini ada 3 ikat lidi. Satu ikat isinya 3 lidi, masing-masing 3 lidi. Ini artinya 3 lidi dikali 3 buah ikat. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Baik, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, untuk kelas 3 nanti Ibu akan kasih PR semuanya, silahkan dikerjakan di rumah. PR-nya Ibu akan diktekan ya, silahkan dituliskan. 4 dikali 3 sama dengan, nah bikin ya, berapa ditambah berapa, berapa tambah berapa, seperti itu ya. Kemudian 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7, itu 5 kali 7-nya, itu sama dengan berapa dikali berapa. Nah, kemudian 4 dikali 9, nah itu diuraikan ya, berapa ditambah berapa gitu. Terus 5 dikali 3, kemudian 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 7 kali. Ya, baik, silakan dikerjakan di rumah. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya dengan Ibu untuk mengerjakan PR-nya. Ibu harap semuanya bisa mengerjakan PR dengan baik dan semuanya Ibu harap benar semua. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, baik, kita simpulkan pelajaran kita. Perkalian itu sama dengan penjumlahan yang berulang. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali sambil Ibu menjelaskan, nanti silakan tanyakan ya. Kemudian perkalian ini juga penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita membeli sebuah buku dalam jumlah banyak, itu juga menggunakan perkalian. Nah, misalnya membeli pensil, kan mau belajar, mau naik kelas, mau sekolah yang kelas baru, kan kita membeli buku yang banyak. Nah, itu semuanya bisa untuk membayarnya menggunakan sistem perkalian. Kalau anak-anak Ibu sudah memahami perkalian, nanti anak Ibu bisa menghitungnya sendiri. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dari kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 sudah tadi apa yang kalian lakukan? Sudah memindahkan air ke botolnya? Baik, ada yang pecah botolnya, kelompok berapa? Oh, kelompok Ana ya? Baik, jadi setelah bermain ini, apa yang bisa kalian lakukan? Sikap apa yang sebenarnya kalian lakukan tadi? Kita harus hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Nah, begitu kita melakukan benda-benda yang bersifat seperti kaca, kita harus berhati-hati, jangan sampai pecah. Kalau pecah, nanti bisa luka. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati. Jadi, dari bermain tadi kita dapat simpulkan bahwa kita perlu berhati-hati dan juga disiplin. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu harap kalian bisa menerapkan sikap hati-hati, sikap disiplin, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, di rumah maksudnya kalian harus patuh, harus bisa hati-hati untuk mengerjakan apapun dan juga menerapkan aturan yang ada di rumah.
Kemudian Ibu mau ngasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Itu ada di pertanyaan yang ada di buku di halaman 8.3. Nah, silakan kerjakan di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak. Jadi dapat kita simpulkan hari ini kita belajar tentang aturan. Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa mematuhi aturan tata tertib yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah dan juga di lingkungannya. Nah, misalnya kita harus masuk jam 7.30. Nah, siswa harus ada di ruangan kelas pas jam 7.30, jangan ada yang terlambat. Nah, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4 semuanya sudah selesai tugas yang Ibu kasihkan tadi? Sudah, terima kasih. Kemudian kita bacaan yang sudah kalian pahami tadi, kita ceritakan kembali. Baik, Ibu minta kalau sudah semuanya dipahami, Ibu minta Dea untuk menceritakan apa yang kamu pahami dari cerita tadi dengan suara yang jelas, intonasi yang bagus, jangan malu-malu. Nah, silakan. Bagus, terima kasih Dea. Kemudian Ibu minta kepada siapa ya bagusnya? Ada yang mau? Enggak? Ibu aja yang tunjuk ya? Ya, silakan Ibu minta Epi, silakan bercerita. Ya, terima kasih. Nah, jadi semuanya bisa? Bisa. Baik. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Ibu tetap akan memberi PR untuk kalian. Itu ada di buku halaman 8.7. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silakan selesaikan di rumah. Ibu minta pertemuan selanjutnya harus dikumpulkan. Nah, jadi hari ini cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.